Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Razi Effendi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas soal UKM PPD tentang topik neurologi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, terutama bagi kawan-kawan yang akan mengikuti ujian UKM PPD. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tuan Fans berusia 65 tahun dibawa oleh anggota keluarga ke IGD karena keluhan selalu jatuh jika berdiri sejak 1 bulan yang lalu dan dirasakan semakin memberat. Pasien juga mengatakan bahwa berjalan jadi sulit dan terasa berat. Istri pasien mengatakan bahwa pasien seringkali tangannya terlihat gemetaran saat duduk. Riwayat trauma, DM, hipertensi disangkal. Pada pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital tekanan darah 130/90, nadi 80 kali per menit, laju nafas 22 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius. Pada pemeriksaan neurologis didapatkan rigiditas pada ekstremitas, pasien sulit berjalan, dan ditemukan tremor saat istirahat. Pasien akan dilakukan pemeriksaan berupa MRI kepala. Apa diagnosa yang tepat pada pasien tersebut? A. GBS, B. Myasthenia gravis, C. Parkinson disease, D. TIA, E. Presbycusis. Nah, langsung kita ke pembahasan. Di soal didapatkan clue jika pasien berdiri, ia akan selalu jatuh. Itu sudah dialami sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian usia pasien jangan lupa kita lihat, ini usianya usia tua, di atas 60 tahun. Selalu jatuh jika berdiri menandakan adanya gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan. Kemudian jalan jadi sulit dan terasa berat. Gangguan seimbang, susah jalan. Istri pasien mengatakan bahwa pasien seringkali. Kemudian tangannya terlihat gemetaran saat duduk. Tremor. Dan dijumpai rigiditas pada ekstremitas. Nah, kalau ketemu soal dengan clue yang sudah dijelaskan seperti ini, langsung saja kita pikirkan diagnosanya mengarah ke Parkinsonism karena usianya udah 65 tahun. Jadi Parkinson itu dibagi dua. Ada yang primer dan sekunder. Untuk yang Parkinson primer itu disebabkan oleh defisiensi dopamin. Dopamin di basal ganglia. Atau substansia nigra. Nah, gejala khas pada Parkinson primer itu adalah TREP. T-nya tremor, R-nya rigiditas, A. kinesia, D. postural imbalance. Nah, untuk Parkinson primer itu disebut dengan Parkinson disease. Kemudian untuk yang sekunder disebut Parkinsonism. Nah, untuk yang sekunder ini biasanya adalah riwayat penggunaan obat-obatan. Contoh, obat-obat antipsikotik yang dapat mengakibatkan gejala persis seperti Parkinson disease. Cuman bedanya yang primer itu murni karena defisiensi dopamin di basal ganglion atau substansia nigra. Sedangkan untuk yang sekunder itu karena ada efek samping dari obat-obat psikotik. Kemudian trauma juga bisa. Trauma, tumor, dan infeksi dapat mengakibatkan Parkinson sekunder. Nah, jadi kan soalnya dibilang 65 tahun udah usia tua, tidak ada penggunaan obat-obatan, tidak ada trauma,
riwayat trauma DM hipertensi di sangkal, tidak ada infeksi, TTP-nya normal, suhunya juga normal, tidak ada infeksi. Langsung saja jawabannya adalah Parkinson disease. Itu tipe Parkinson yang primer. Nah, kalau GBS itu gejalanya ada kelemahan dari anggota ekstremitas bagian bawah kemudian naik ke atas. Nah, yang ditakutkan dari GBS ini apabila dia sampai ke otot pernapasan, maka apabila kelumpuhan sampai ke otot pernapasan akan mengakibatkan gagal nafas yang berujung pada kematian. Sedangkan miastenia gravis itu biasanya clue pada soal pasien saat menatap benda terlalu lama, dia akan kelopak matanya akan turun atau menutup. Nah, untuk TIA ini gejala awal dari stroke, tapi dia bersifat reversible, dia balik dalam waktu 24 jam. Kemudian presbikusis ini untuk gangguan pada THT, itu gangguan pendengaran yang menurun pada usia tua. Jadi jawabannya adalah Parkinson disease. Nah, next untuk soal kedua. Soal kedua, Tuan Vance berusia 65 tahun. Oh, ini soalnya hampir sama dengan soal nomor 1, cuman yang ditanya terapi yang tepat bagi pasien tersebut. Nah, tadi kan jawabannya adalah Parkinson disease. Jadi terapi untuk Parkinson, terapi Parkinson ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang dominan tremor, atau gejalanya cuma hanya tremor, itu kita berikan antikolinergik atau THP. Bisa juga diberikan agonis dopamin. Kemudian ada juga yang dia hanya kaku. Nah, kalau gejalanya hanya kaku, itu biasanya diberikan amantadin. Nah, satu lagi, apabila gejalanya tidak ada yang dominasi, tidak ada yang dominan. Kalau usianya 60 tahun, kurang 60 tahun, dan lebih dari 60 tahun. Untuk yang kurang dari 60 tahun, itu kita berikan pramiprazole. Di atas 60 tahun kita berikan levodopa. Di soal umur pasien 60 tahun, gejalanya tidak ada yang dominan, ada semua, jadi obat yang diberikan adalah levodopa. Jadi jawabannya adalah B. Nah, rivastigmin itu obat apa? Rivastigmin itu bisa diberikan pada pasien Alzheimer dan miastenia gravis. Ini yang C, endroponium, ini obat tensilon, itu diberikan juga pada miastenia gravis. Untuk etosuximid ini obat absan metilfenidat untuk konvulsan. Nah, selesai untuk soal nomor 2. Kita next soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 3, Nyonya Aurel, usia 26 tahun, seorang pegawai kantor, mengeluhkan nyeri di sekeliling kepala seperti diikat dan ditimpa oleh beban berat. Keluhan diperingan dengan memejamkan mata dan berbaring. Keluhan tidak disertai mual dan muntah, serta tidak diawali oleh kilatan cahaya. Keluhan sering hilang timbul sejak 3 bulan yang lalu, terutama saat pasien sedang banyak pekerjaan di kantor. Pemeriksaan fungsi saraf dalam batas normal. Diagnosa yang tepat adalah A. Common migraine, B. Classic migraine, C. Tipe kepala tegang, D. Cluster headache, E. Neuralgia trigeminal. Nah, langsung saja kita bahas. Dia datang dengan keluhan nyeri seperti diikat, ditimpa oleh beban berat. Kemudian ada yang memperingan gejala, yaitu memejamkan mata dan berbaring. Kemudian mual dan muntah tidak ditemukan, dan tidak ada keluhan melihat kilatan cahaya. Kemudian pada pemeriksaan fungsi saraf dalam batas normal. Nah, jika ketemu soal seperti ini, dia datang dengan keluhan nyeri kepala dan tidak ada keluhan penyerta lainnya seperti gangguan intrakranial, itu langsung saja kita kategorikan ke nyeri kepala primer. Nah, untuk nyeri kepala primer
nyeri kepala primer ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang sifatnya bilateral dan unilateral. Untuk yang bilateral, sifat dari nyeri kepala biasanya seperti ada yang tertimpa beban berat atau tertindih, kemudian terikat. Itu masuk ke nyeri kepala primer bilateral. Untuk yang unilateral, sifat nyeri kepalanya dibagi juga menjadi dua bagian. Ada yang berdenyut, ada juga yang sampai melibatkan organ sekitar seperti orbita. Nah, untuk yang bilateral, yang nyeri kepalanya bersifat atau terasa seperti terikat, tertimpa, itu contohnya adalah TTH, tension type headache. Kemudian untuk unilateral, yang sifat nyeri kepalanya berdenyut, unilateral ini satu sisi ya. Jadi sifatnya satu sisi dan rasanya seperti berkedut-kedut atau denyut. Itu contoh nyeri kepalanya migrain. Nah, migrain juga bagi menjadi dua. Ada yang common migrain, ada yang classic migrain. Common, classic. Untuk yang common migrain, dia tanpa aura, nyeri kepalanya tanpa aura, negatif aura. Untuk yang klasik, itu yang dengan aura. Ingat aja, aura kasih, aura klasik, aura. Nah, untuk nyeri kepala yang bersifat unilateral dan melibatkan organ sekitar seperti mata, itu contohnya ada cluster headache. Jadi nyeri kepalanya bisa menyebabkan mata menjadi merah ataupun berair. Contohnya cluster headache. Nah, jadi pada clue soal nyeri kepala seperti terikat, ditimpa oleh beban berat, jawabannya adalah TTH, tension type headache. Nah, di sini tidak ada TTH. Yang ada common migraine, classic migraine, tipe kepala tegang, cluster headache, dan neuralgia trigeminal. Jadi di UKM-PPD ini biasanya sering dimasukkan opsi jawaban nama lain dari jawaban tersebut. Contoh TTH, tension type headache. Jadi nama lainnya adalah tipe kepala tegang. Jadi jangan kaget saat ketemu di UKM-PPD nyeri kepala tipe tegang. Jadi nyeri kepala tipe tegang itu adalah nama lain dari TTH. Jadi jawabannya adalah tension type headache. Common migraine, dia tanpa aura. Nyeri kepala unilateral, ada denyut, tanpa aura. Classic migraine, dia ada aura. Maksud dari aura ini biasanya sebelum serangan datang, sebelum nyeri kepala itu datang, dia ada melihat seperti kilatan cahaya. Itulah yang dimaksud dengan aura. Jadi apabila melihat kilatan cahaya sebelum nyeri kepala itu datang, berarti auranya positif. Atau nyeri kepala disertai aura. Nah, untuk cluster headache, dia melibatkan organ sekitar, contohnya mata. Untuk yang neuralgia trigeminal, nah neuralgia trigeminal ini belum dibahas. Jadi neuralgia trigeminal ini adalah nyeri kepala, nyeri pada wajah yang mengakibatkan sistem saraf. Jadi neuralgia trigeminal, nyeri pada wajah yang melibatkan sistem saraf atau nervus 5 atau nervus trigeminal. Makanya namanya trigeminal, nervus trigeminus. Baik cabang 1, cabang 2, atau cabang 3. Nah, jadi nyeri neuralgia trigeminal ini biasanya dikenal dengan istilah nyeri lebay. Jadi disentuh sedikit itu rasanya nyeri kali bagi pasien. Jadi neuralgia trigeminal bukan nyeri kepala ya, neuralgia trigeminal nyeri lebay pada wajah. Contohnya disentuh dengan pena, kalau orang lain kan biasa aja tuh. Nah, pada penderita neuralgia trigeminal dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Makanya neuralgia trigeminal dikenal dengan istilah nyeri lebay. Oke, selesai untuk soal nomor 3. Kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, Nyonya Ani, 26 tahun, datang dengan keluhan kebas dan nyeri pada telapak tangan kanannya.
Diketahui 3 bulan terakhir pasien ikut kursus menjahit. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan neurologis dengan melakukan pengetukan di pergelangan tangan. Kemudian keluhan bertambah berat. Keluhan berkurang dengan mengibaskan tangan kanannya. Di manakah saraf perifer yang terganggu pada pasien tersebut? Nah, jadi untuk soal seperti ini, keluhan kebas, ada faktor risiko menjahit, kemudian pengetukan di pergelangan tangan, keluhan bertambah berat, tak lain tak bukan, diagnosanya adalah CTS atau carpal tunnel syndrome. Nah, carpal tunnel syndrome itu untuk gejala dan tandanya nyeri pada pergelangan tangan, atrofi otot tenar, kebas-kebas, dan kesemutan. Untuk pemeriksaan penunjang pada CTS itu ada obstetric hand, tunnel sign, Palen sign, atau flick. Tulis saja ya pemeriksaan. Obstetric hand, tunnel sign, Palen sign, Palen tes Palen tes, tunnel sign. Kemudian ada tes flick, itu dengan cara mengebaskan tangan, keluhan akan terasa berkurang. Untuk pemeriksaan penunjang CTS ini kita lakukan X-ray dan EMG untuk mengetahui aktivitas neurootot. Sini dia penunjang, bisa X-ray dan EMG. Nah, untuk terapi, hindari faktor pencetus, atau faktor risiko. Lakukan pembebatan pada tangan, Nah, apabila keluhan tidak berkurang, itu dapat kita rujuk untuk melakukan injeksi kortikosteroid. Nah, apabila gejala tidak berkurang, biasanya dokter akan melakukan tindakan operatif. Nah, jadi dari semua keluhan CTS ini terjadi pada nervus medianus, di mana nervus medianus yang terjepit akan mengakibatkan terjadinya keluhan neuropati berupa kebas-kebas, kesemutan, bisa juga nyeri pada pergelangan tangan. Jadi CTS itu gangguan neuropati akibat penyempitan atau penekanan pada nervus medianus. Jadi jawabannya adalah D, nervus medianus. Oke, selesai untuk soal CTS. Langsung kita ke soal berikutnya. Untuk soal yang kelima, Tuan Osas, 70 tahun, dibawa keluarganya dengan keluhan sulit untuk berkomunikasi. Pasien mampu mengerti ketika diajak berbicara dan dapat melakukan perintah dokter. Pasien kesulitan untuk berkata-kata, dan pasien masih dapat mengulangi apa yang diperintahkan dokter. Kelainan yang dialami oleh pasien adalah A. Afasia, B. Agrafia, C. Aleksia, D. Akalkulia, E. Apraksia. Nah, pada soal itu didapatkan pasien 70 tahun dia mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Saat dia berbicara dia mengerti, perintah dokter dia mengerti, cuman saat berkomunikasi dan berkata-kata pasien mengalami kesulitan. Jadi untuk keluhan pasien ini adalah sulit
sulit untuk komunikasi, dan adanya gangguan berbahasa, gangguan berbahasa atau berkata-kata berbahasa. Jadi untuk sulit komunikasi dan gangguan berbahasa dalam istilah medis kita kenal dengan afasia. Afasia itu gangguan sulit komunikasi dan gangguan berbahasa. Nah, kalau untuk agrafia merupakan kehilangan kemampuan untuk menulis. Aleksia kehilangan kemampuan untuk membaca. Untuk akalkulia itu kehilangan kemampuan untuk menghitung atau berhitung. Ingat aja kalkulasi, berhitung atau menghitung. Nah, untuk apraksia adalah kehilangan kontrol untuk aktivitas. Nah, selesai untuk soal nomor 5. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kawan-kawan yang akan mengikuti ujian UKM-PPD. Jangan lupa subscribe video ini untuk menunjukkan kepedulian kalian terhadap channel ini. Terima kasih.